Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu menyajikan dan kita selalu akan berdiskusi mengenai strategi bisnis dan juga strategi komunikasi. Bersama dengan saya, Roni Frasi, seorang bisnis maximizer, dan tentunya Anda sudah hafal dong siapa yang akan saya perkenalkan? Seorang speaker partner, Coach Doni De Kaiser. Halo Coach. Iya. Baik, sehat. Belum ditanya Coach. Iya, ulang. Iya, gimana kabarnya? Kabar baik, sehat. Tang ting tung untung. Saya pikir itu Bingung kan? sahur. Iya, itu jatahnya anak saya. Oh, oke. Tung-tung sahur. Jadi maksudnya apa nih Coach? Iya, tang ting tung kan dihitung ya kan? Ya, jangan takut hitung untungan ya, Iya, biar iya, nanti iya. buntutnya tung untung. Masuk nggak? Masuk. Bisa. Makanya ada ini lelucon ya pemirsa ya. Kenapa? Wah, lucu banget. Belum, oke. Kenapa di Cina itu selalu untung? Tahu kan kenapa? Karena semua musiknya itu tung. Iya. Tung turung tung. Iya, Tung. makanya untung ya kan. Ada kebalikannya. Apa tuh? Di mana yang nggak pernah untung? Oh, nggak tahu. Harusnya Lupa saya. Ya, dia yang cerita dulu tapi dia lupa. Ceritanya kebanyakan pemirsa. Oke, kita lupakan yang tidak untung karena kita fokus pada keuntungan ya. Nah, itulah. Makanya kalau misalnya orang bilang, kenapa cuma itu yang kaya, yang ini kurang? Makanya ada sesuatu yang namanya ketidakadilan. Maka tema kita adalah ketidakadilan dalam bisnis. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat di zaman sekarang atau mungkin juga dari zaman dulu, Anda sering melihat banyak orang pengen usaha. Banyak. Banyak. Betul nggak ya? Bahkan di Indonesia, kalau saya bilang rata-rata jiwanya adalah jiwa pengusaha. Iya. Betul? Betul. Dari mana Usaha maksudnya? terus? Nggak, usaha dalam the real-nya juga. Usaha, Iya, Coach. iya, betul, Contohnya betul. dari mana kalau Coach Dani melihat orang Indonesia itu sukanya berusaha? Ya, berusaha dari bulan ke bulan. Bener. Sementara ada yang berusaha tinggal di bulan, kita Iya, berusaha iya. dari bulan ke bulan. bener. Saya mau komen nggak enak. Tapi tentu bukan itu yang dimasukkan Coach Roni kan. Iya, Coba iya. jelaskan dulu. Jadi kalau misalnya Anda lihat di pinggir-pinggir jalan, nih kita lagi buka nih, misalnya di satu kompleks, kita bikin perumahan. Coba Anda lihat kadang-kadang di depan, apa yang terjadi? Oh, ada orang belum dibuka namanya Pujasera di sana. Kan ada satu tempat ya, biasa untuk tempat makanan. Apa yang terjadi? Orang jualan di pinggir-pinggir jalan. Iya, di trotoar. Dan waktu lagi malam harinya, apa yang terjadi? Nggak ada ruko, nggak ada apa. Iya. Tetapi banyak barang digelar dan itu jalanan Ya, ditutup. Pasar kaget ya. Pasar kaget. Nah, artinya apa? Kemauan orang untuk jualan itu sebenarnya tinggi. Iya, betul. Bahkan di depan ruko pun ada yang jualan. Iya. Depan toko ada toko. Depan toko ada toko. Mau marah nggak enak, Iya, ya kan? iya. Akhirnya apa yang terjadi? Perdamaian. Jadi kayak Iya, gimana? iya. Jadi orang-orang yang Deal-dealan, nyewa ya? di depan toko, mereka sewa listriknya Iya. sama orang yang ada di toko. Win-win ya. Win-win lah ya. Lu sewa pakai tempat depan gue, Iya. tapi lu bayar listrik ke gue. Iya, tapi ada lagi yang bermasalah, ada tiba-tiba datang ormas. Nah, kita nggak mau cerita di sana. Iya. Tentang ormas yang pasang badan yang di depan ya. Iya. Nah, tapi intinya begini, sama-sama jualan. Misalkan contoh gini, saya akan kasih contoh yang paling sederhana. Sama-sama jualan ayam goreng, Coach. Ya, ayam goreng. Tapi ada yang jadi miliarder, Iya. ada yang berusaha dari bulan ke bulan. Iya. Kenapa bisa begitu, Coach? Sama-sama ayam goreng. Beda nasib. Di mana letak ketidakadilan di dalam ayam? Iya. Ayamnya nggak fair ini. Ayamnya nggak fair. Kenapa bisa begitu, Coach? Kalau menurut Coach Doni? Ya, kalau menurut saya ayam itu kan salah satu produk yang banyak disukai orang Indonesia kan. Betul. Tapi kan kalau ayam doang kan banyak nih. Iya, Dia iya. harus punya kreativitas coach dalam mengolah ayam itu. Iya. Sehingga ayam itu punya value atau nilai jual. Betul. Nah, value itu atau nilai jual itulah yang kemudian bisa menghasilkan keuntungan yang berlebih atau berbeda dibanding ayam yang biasa. Iya. Tapi bukan artinya ayamnya melakukan kecurangan ya. Enggak, ayamnya mah sama. Ayam juga nggak bisa protes. Nah, tapi Iya kan? bisa jadi orangnya yang curang tuh, Coach. Orangnya yang curang. Nah, kita coba pengen tahu dulu nih, kalau misalnya namanya kecurangan, kalau di dalam KBBI ya, KBBI, apa itu namanya curang? Kita Nah, lihat ya. Ya, yang ada di belakang kami ini ya, yaitu adalah berlaku tidak jujur, memiliki sifat atau ya, sifat tidak lurus atau tidak adil. Nah, Itu pertanyaan- curang ya. Curang. Kalau misalnya
dikit lagi itu curang juga kan? Apa tuh dikit lagi? Kurang. Kurang. Lawannya lebih itu curang kan? Awalnya lebih kurang. Lawannya lebih. Oh ya, kurang. Ya, Iya, iya. kurang, ya. Mesti mikir dulu ya di sini. Maklum Ya. sudah T. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ke contoh paling gampang di pasar, Coach. Pernah lihat Anda pedagang beras? Kalau misalnya Iya, pernah betul. ke pasar? Iya, sering. Tanya dulu nih. Sering, nganterin istri sering. Oke, kalau misalnya Anda lihat pedagang beras, apa yang dilakukan sama pedagang beras kalau Ya jual beras lah. Iya, apa yang lihat di depannya itu? Iya, beras-beras di karung-karung, kemudian Beras ada karung. takaran, ada Dan timbangan. dibuka kan berasnya Dibuka kan? ya di display. Dibuka, terus dia ada beras yang beras A, beras Ya. ini. Ada dibilang ini beras yang mahal, Ya, beras murah. beras premium, beras medium, sama beras biasa. Ya, pertanyaannya apa bedanya, Coach? Ya. Dari beras-beras yang tadi. Saya sih nggak tahu bedanya. Warnanya ada yang putih, Ya. ada yang keabu-abuan, ya kan? Iya, kelihatannya Ada yang beras merah. ya, ada memang kalau dibilang sama mereka, bedanya di mana sih? Beda dari orang yang ngomongnya. Tapi kalau Anda perhatikan detail, emang ada yang beda. Kalau secara sekilas saja sih nggak ada beda Iya, ya. iya, iya. Memang ada beda, tetapi bedanya kadang-kadang di permukaan. Oh. Nah, ini ya, saya tidak seuzon bahwa semua pedagang beras melakukan seperti itu, tapi rata-rata mereka campur. No, Ya kan, iya, campur. iya. Nah. Jadi yang kualitas premium sama yang biasa dicampur. Iya, tujuannya buat apa? Supaya menghasilkan suatu keuntungan lebih. Kita tahu lah ya, namanya kalau beras mahal, untungnya makin besar atau makin sedikit. Beras mahal untungnya makin gede dong. Beras mahal, yakin, Coach. Untung dari pedagangnya. Iya, pedagangnya jualan kepada orang rata-rata karena itu namanya udah beras premium. Biasa kalau Oh, di iya, mahalnya iya, nama iya. sembako loh ya, berarti iya, iya. biasanya lebih Iya, sedikit. makin tipis ya. Makin dikit marginnya. Iya. Beras murah untungnya makin lebih besar. Makin besar. Iya, karena dia bisa dapat juga dengan jauh lebih murah. Iya, iya, nah, iya, pertanyaannya gimana caranya supaya dia bisa jadi tambah kaya? Dicampur. Ya, atau bukan cuma dicampur, dia ganti label, Coach. Nah, yang betul. beras yang biasa diubah seolah-olah jadi beras premium. Iya, nah ini juga yang dilakukan. Pernah ada kejadian dan Anda mungkin baru tahu belakangan ini, ya ada di dalam sosial media juga. Ini lagi viral tentang namanya beras oplosan. Betul. Sudah di sini niat banget. Iya, itu Sudah pidana itu, Coach. Iya, Kriminal sudah itu. dikarungin, dikasih label dan isinya oplosan. Iya, iya. Bayangkan, dan ini adalah dari orangnya. Tapi harus nggak sih sebenarnya, Coach, orang-orang yang kayak gini ini bakal menjadi lebih kaya? Harus nggak orang kaya dengan cara-cara seperti ini? Kalau menurut saya banyak cara yang bisa dilakukan orang untuk meraih kekayaan. Dengan cara instan salah satunya melakukan kecurangan. Tetapi kalau saya nih, Coach, Ya, ada ya. dua hal. Ya, ya. Kita kan mau tidur nyenyak. Ya. Dan itu salah satu kebahagiaan dan kekayaan itu adalah bisa tidur nyenyak. Betul sekali. Dan yang kedua, kalau Anda tidak mau terlibat dengan masalah hukum, jangan melakukan kecurangan yang membuat orang lain rugi, apalagi ada pasal pidananya. Betul. Jangan. Nah, kalau boleh tambah satu lagi, Ya. berdasarkan keyakinan kita masing-masing, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nanti. Wow. Kalau Anda menanamkan api, ya siap-siap rumah terbakar, ya kan? Iya, iya, iya. Janganlah. Ya, buat pedagang, saya ini walaupun baru segmen pertama, saran saya jangan pernah mengurangi takaran dagang Anda. Nah, baru Ya. saya mau masuk ke sana nih, Coach. Jangan pernah, sekecil apapun, ya kan? Karena itu akan kembali kepada Anda sendiri. Buat contoh misalnya, ya, saya dan keluarga kan juga ada yang di bidang konstruksi kan. Oh, iya. Kontraktor, ya kan? Bangun rumah harusnya speknya segini. Iya. Karena ingin mencari selisih yang lebih besar, dia ganti speknya. Tapi kualitasnya yang harusnya ini rumah bertahan 30 tahun, di tahun kelima sudah retak-retak. Ya kan? Nah, itu jangan lakukan. Kalau Anda merusak impian orang untuk punya rumah, tempat mereka tumbuh, mereka tinggal, saya khawatir rumah masa depan Anda nanti di kehidupan berikutnya itu bukan cuma retak-retak, ambruk sebelum waktunya. Jangan deh ya. Iya, iya. Atau ya ini saya tidak mau bahas di sini sebenarnya. Tapi Ya, kalau misalnya terlanjur. kalau misalnya ada yang bilang begini, Coach, untung saya nggak pernah mikirin rumah masa depan. Itu juga bisnis. Iya. Karena saya mengenal salah seorang pengusaha yang bisnisnya rumah masa depan. Iya. Ya kan? Dan itu nggak perlu marketing loh. Orang nyari loh.
Dan itu kebutuhan pasti ada loh. Iya, tapi ada membership programnya. Oh iya, iya. Ada, orang bisa mencicil dan itu Iya. bisa membantu menjadi solusi Iya. bagi orang, khususnya ketika namanya kehidupan kan ada takdir ya. Iya. Dan ketika kontrak kita sudah habis kan kita nggak pernah tahu kapan kontrak habis kan. Nah, jangan sampai nyusahin orang, apalagi Iya. nggak sempat nabung. Iya. Karena kan tetap kematian sekalipun butuh biaya kan. Betul. Misalnya untuk pemakaman ya atau Iya. untuk keluarga yang ditinggalkan. Iya. Dan ini kawan saya yang punya jasa rumah masa depan itu, Iya. kan dia bikin program seperti kayak asuransi. Iya. Jadi cicil menabung ya. cicilan Cicilan sebulan 300.000, nanti pada akhirnya pada saat Anda membutuhkan paket itu, pada saat Anda nanti menggunakan paket kematian itu, ya Anda sudah siap. Nggak enak banget dengernya. Ya, tapi kan dia jadi solusi untuk masa Iya, depan. iya. Itu kan dari rumah masa depan. Sekarang sudah ada yang tarik sebelumnya, Oh, Coach. apa itu? Jasa kedukaan. Oh, jasa kedukaan. Itu ada membershipnya juga Iya, sekarang loh. tapi di Jepang ada loh. Oh, iya. Di Thailand. Oh, di itu Thailand. jasa kedukaan termasuk menyiapkan talent Nah, betul. yang menangis di rumah duka. Iya. Semakin tangisannya semakin apa itu besar, keras, semakin iya. keras, Berarti semakin sedih. bayarannya semakin mahal. Benar. Ada loh, Coach. Iya, iya, iya. Saya nggak, artinya apa? Itu kreativitas ya, Betul. melihat peluang Betul. yang ada gitu kan. Nah, tapi jangan Anda gunakan peluang ini untuk Anda jualan. Tadi kan kalau berbicara timbangan, Anda tahu lah pedagang di Ya. pasar menggunakan timbangan itu loh, Coach. Anda Iya, masih ingat nggak? ada pemberat kan? Pemberat, Iya. yang ada batu-batu Betul, timbangan, iya. terus kemudian dikasih di situ. Ada juga yang nakal diganjel paku. Yes. Kan? Ya, itu janganlah, dia. jangan pernah mengurangi takaran dagang Anda ya, Ya. karena apa yang Anda tanam itu akan kembali Anda tuai. Iya, jadi haruslah Anda berlaku dengan adil, Yes, ya. adil. Nah, adil ini apa? Siapa sih adil ini? Adil itu anak didik langsung. Oh iya benar, Adil. itu dari Ya. kepanjangannya ya. Ya, berarti tapi ya. ternyata artinya apa? Apa? Nah, kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama adalah sama berat. Nah, Sama kalau- berat. Kalau ganjel paku itu kan nggak sama berat artinya ya. Sekarang aja kita nggak adil. Di Iya. layar coba, nggak sama berat kan? Betul. Kedua adalah berpihak kepada yang benar namanya. Nah, masalahnya susah. Orang bilang itu berpihak pada yang benar. Nah, yang benar aja Anda tidak tahu. Ya, Makanya kebenaran kadang-kadang- punya versinya masing-masing. Iya, nah adil ini juga merupakan sesuatu kadang-kadang yang abu-abu. Yang ketiga adalah sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Kalau Anda misalkan tadi menjadi seorang kontraktor, jadi kalau Anda mau bangun namanya rumah, bangunan rumah yang sepatutnya. Karena Anda dibayar untuk yang sepatutnya, bukan karena Anda dibayar karena Anda berkreasi. Ya. Itu bukan tujuannya. Sepatutnya itu berarti alas kakinya. Iya, sepatu itu. Nah, tentunya kita akan banyak membahas tentang hal-hal yang sepatutnya ini. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai ketidakadilan di dalam bisnis. Tetapi, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Apakah setiap pembisnis harus mempunyai jiwa pemberani untuk mencoba kiat yang lain, yang baru? Perkenalkan, nama saya Muhammad Denda. Apakah bisnis juga harus takut dengan resiko agar menyelamatkan perusahaan? Ya, perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya ingin bertanya bagaimana cara perusahaan agar tetap bertahan dalam dunia yang tidak pasti. Oke, Coach Ya. Tony. Ada beberapa pertanyaan nih. Pastinya memang orang-orang silakan dijawab. kepo, ya. Iya, silakan ditanyakan. Kan sudah Balik tadi. ya. Ya, Oke. kita jawab satu persatu. Ya, yang pertama, apakah setiap pebisnis harus mempunyai jiwa pemberani untuk mencoba hal yang baru? Setiap pebisnis nih, harus nggak dia coba-coba hal yang baru? Keberanian harus. Keberanian harus Ya. coba hal yang baru. Kalau nggak berani jangan jadi pebisnis. Oh gitu. Berarti Iya kalau dong. misalnya bisnis dia udah jalan nih, misalnya contoh ya, dia sebelumnya bukan seorang pengusaha, jadi seorang pebisnis nih ya, dia akhirnya buka rumah makan dan berhasil nih coach. Iya. Nah sekarang temennya bilang, bro, ini ada tambang nih bagus nih. Nah harus nggak dia masuk situ? Enggak. Nah, kan dia seorang pebisnis nih, Ya. harus berani. Tapi mencoba. di luar keahliannya. Tapi waktu lagi di pertama kali di Iya. rumah makan dia awalnya juga nggak bisa kan coach?
risikonya. Risikonya kayak gimana nih, Coach? Ya, kita harus mengukur risiko, ya kan? Kalau saya pribadi, Coach, saya akan berani untuk apa istilahnya mencoba hal baru, tetapi masih dalam bidang yang saya kuasai. Kalau tidak, saya harus bekerja sama dengan orang atau saya cari orang lain yang bisa dan mengerti tentang itu. Paling tidak, saya tidak mau menanggung risiko itu sendiri. Iya dong, ya kan? Tapi kalau keberanian wajib hukumnya. Seorang pengusaha itu hidup dengan keberanian. Ya kan, dia berani membuat usaha. Tidak ada jaminan kan akan sukses kan? Betul. Yang kedua, ketika semua orang mendapatkan tunjangan hari raya, dia harus memberikan tunjangan hari raya bagi orang lain, termasuk dirinya sendiri. Bahkan dia harus prioritaskan timnya dulu. Kalau tidak ada keberanian, nggak bakalan bisa jadi pengusaha. Tapi yang paling penting adalah punya mental berani. Soal keberanian ini, disclaimer juga nih, Coach. Tentu harus ada indikator pengukurannya. Nah, ini betul. Jadi kalau misalnya dibilang harus berani nggak? Harus. Tetapi ada ukurannya. Ukuran itu di mana? Berani yang terukur lah. Jadi kalau misalnya Anda punya usaha, Anda tidak bisa menjamin nih, Anda punya rumah makan, tapi Anda tidak bisa sukses dalam tambang. Belum kayak gitu juga. Permainan tidak seperti itu ya. Bisa jadi Anda lebih sukses di tambang, tapi kan Anda belum tahu. Jadi artinya Anda mengukurnya dari segi kemampuan Anda menanggung resiko. Jadi kalau misalnya Anda pertama kali dalam rumah makan karena dia lebih kecil untuk modalnya, Anda berani masuk di situ, oke. Tetapi di dalam tambang Anda harus tahu kapan Anda harus berhenti kalau memang tidak cocok. Maka gimana caranya kita bisa buat menanggung resiko? Tadi udah disebutin sama Coach Doni, sharing risk, cari orang yang udah paham duluan, yang mungkin lebih mengerti, atau yang sudah punya pengetahuannya saja dulu minimal. Nah, itu juga bisa namanya sharing risk, bukan transfer risk ya. Sharing bukan transfer ya. Masa Anda yang menikmati tapi resikonya orang lain. Resiko orang sama aja itu kalau namanya tanggung jawab ya kan. Lu yang jawab tapi orang lain yang nanggung. Kan nggak boleh juga itu kayak namanya gitu. Jahat, jangan. Tapi kalau di dalam FTV, usaha bersama tapi untung bersama juga dong. Kan? Di dalam FTV kalau ngomong jahat tuh ada caranya, Coach. Apa? Kamu jahat. Saya nggak ada waktu nonton FTV. Tanya dong, kenapa? Bukan karena sibuk. Tapi TV dikuasai istri. Yang kedua, mari kita bahas lagi yang kedua. Apakah pebisnis juga harus takut dengan resiko agar menyelamatkan perusahaan? Dia harus takut dan dia harus tahu risiko. Dari mana dasarnya Coach Doni bilang harus takut? Kalau misalnya Coach Doni bilang harus takut. Saya nggak tahu. Kalau itu kan tugasmu untuk jawab. Kenapa dilempar ke gue? Coach Doni sendiri sebenarnya takut nggak dengan resiko? Saya enggak. Nggak takut dengan resiko? Nggak takut dengan resiko, tapi risikonya harus terukur. Berarti kalau resiko harus terukur, itu adalah dasar dari ketakutan sebenarnya. Jadi artinya gini, kita memitigasi risiko. Ya kan, saya untuk mengambil risiko, saya adalah risk taker. Tetap, kenapa? Karena saya punya ambisi juga kan, saya punya visi. Tetapi saya harus perhitungkan, ya kan, seberapa kuat. Seperti kata Coach Rin tadi, saya mampu menanggung risikonya. Kalau saya tidak kuat sendiri, saya bekerja sama dengan orang lain. Toh bukan cuma risiko yang kita tanggung sama-sama, kan keuntungan juga kita dapatkan sama-sama. Betul. Nah, tetapi Anda sadar atau tidak, kalau Anda bekerja di perusahaan, Anda tuh dilatih untuk apa sih? Anda dilatih untuk takut. Makanya ada namanya sertifikasi manajemen risiko. Risk management. Kan? Karena tujuan buat apa sih? Kalau Anda tidak takut dengan namanya risiko, segala sesuatu Anda bablas. Tutup itu perusahaan langsung. SOP tidak ada gunanya lagi. Semuanya dilanggar. Jadi SOP itu sebenarnya cara perusahaan mengatur, memanage ketakutan ya. Kenapa perusahaan harus memelihara ketakutan di dalam diri karyawan? Karena kalau misalnya tidak, perusahaan itu tidak dapat Anda kendalikan. Betul. Orang jalannya masing-masing semua. Liar ya. Liar. Makanya ketakutan itu wajib dipelihara. Tetapi pertanyaan di sini adalah, apakah pebisnis juga harus takut dengan resiko? Nah, ini ada mengandung sesuatu yang bermata dua. Kalau kita sesuatu dengan nama resiko, maka kita dilatih untuk segala sesuatu kita tahu dengan resiko, betul nggak? Jadi kita selalu harus tahu diawali dengan namanya takut. Kalau namanya dengan takut, kira-kira bisa nggak jalan? Enggak. Rata-rata enggak. Maka coba Anda cek ya, rata-rata
orang yang sangat ahli di dalam risk management, dia buka nggak usaha sendiri? Enggak. Dia jadi konsultan. Yes. Iya. Konsultan, dia buka nggak usaha sendiri? Ya itu usahanya konsultan. Iya. Iya kan? Iya lagi. Iya benar, Konsekuen dong. Benar. Konsultan kan juga jenis usaha. Benar. Cuma dia bukan pelaku atau praktisi Benar. bisnis. Ya, nah saya ingin masuk lebih dalam lagi. Ya. Biasanya orang-orang yang mengajari orang tentang namanya resiko, bikin planning. Apa sih yang ada dalam planning? Kalau misalnya Anda lihat di dalam namanya strategic planning, ada namanya pitch deck, ada namanya resiko. Iya, Tahu nggak? betul. Sesuatu yang harus dipertimbangkan, walaupun namanya nggak langsung dengan resiko. Iya, Dia iya. bilang dengan namanya challenge. Ya, yang ada tantangan, saat ini. analisa Ya. SWOT. Wah, analisa. Sebenarnya dia berpikir tentang namanya resiko. Salah nggak? Enggak. Tetapi dengan Anda terlalu berat ke sana, maka Anda tidak akan bisa jalan. Iya. Nah, saya mau contohkan lagi tentang yang dari Pak Ci nih. Pak Pak Ciputra. Lagi-lagi. Dulu mungkin saya pernah menyampaikan ini bahwa salah satu mall di Jakarta yang dulunya dianalisa sama seluruh expertnya tidak boleh dibangun. Itu mall apa? Nah, nanti jadi Yang promosi di dong. Jakarta Barat. Di Jakarta Barat Iya. kan, di sebelahnya universitas. Iya, Ya. di sebelah dan di depannya. Dan sesuai dengan namanya pula sekarang. Iya, kan yang punya Pak Ciputra kan? Ya, Ciputra Ya. Mall ya. Dulunya setelah analisa itu sebenarnya tidak layak untuk dijadikan Dibangun mall. mall. Bukan karena nggak punya uangnya, bukan karena kekuatan finansialnya, tetapi memang secara hitungan market yang tidak cocok. Tetapi coba kita lihat Lokasi sampai juga dengan ya. sekarang. Ya. Laku nggak itu mall? Laku. Ya. Pernah nggak sepi? Enggak. Nggak pernah sepi loh. Bahkan rame ketika ada Iya. kampus-kampus di sekitarnya. Iya. Dan di sebelahnya juga ada hotelnya kan? Iya, dan itu sangat-sangat laku. Coba bandingkan dengan ada beberapa mall Iya. di dekatnya. Coba kita lihat. Ada yang gede banget jadi sepi malah. Gede banget jadi sepi, saya nggak mau sebut lah ya. Ya, singkatan aja MTA lah ya. Kan nggak enak kalau sebut nama lengkapnya. Langsung. Iya. Tapi sebelahnya MTA, singkatan lagi Mall Iya. CP itu rame. Rame, tapi ramenya di saat-saat tertentu. Sebenarnya dilihat adalah trafficnya banyak. Iya, salesnya yang kurang ya. Salesnya ya, kurang. kita berdua yang bikin trafficnya tinggi kan, tapi nggak pernah belanja di situ. Meeting doang. Aduh, mau bilang ampun. Tapi teman saya juga pengusaha mall Iya, di iya. grup yang berbeda. Dia beberapa waktu lalu cerita juga sama saya. Tantangan terbesar bagi pengusaha properti khususnya mall sekarang itu adalah traffic yang sangat tinggi. Yes. Tapi ternyata ada Rojali, ada Rohana ya kan. Rombongan jarang beli, Iya, iya. rombongan hanya nanya-nanya ya kan. Ada rombongan yang cuma numpang ngadem aja di mall ya kan. iya, iya, nah, iya. itu tantangannya. Iya, Artinya iya. apa? Sebenarnya ketika ada tantangan itu ada peluang. Karena di mana ada kesusahan, di situ duitnya banyak. Betul. Pengusaha harus melihat ke situ. Carilah yang susah-susah. Karena yang susah-susah, yang sulit-sulit itu duitnya banyak. Ya kan ya, bagaimana bikin traffic tinggi tapi juga salesnya tinggi. Iya, gimana Nah, tuh? ya. Jadi kan kami konsultan. Oke. Tapi kalau orang yang suka nyoba-nyoba ini ada nggak sih ciri-cirinya, Coach? Ada, ya kan? Dari cara komunikasinya itu ada ciri-cirinya. Nah, Oh. ini yang mau saya share kepada pemirsa. Ya. Tanya dong, ada berapa? Ada berapa? Ya, saya tiga. udah duga. Nggak usah 1 tambah 2 lagi, nggak usah. Nggak. Ya. Ada 3. Yang pertama, dia kalau berkomunikasi itu biasanya itu menantang status quo. Oh, jadi- Ya, status quo itu kan yang eksis sekarang. Ya, misalnya. betul. Nggak usah kayak begitu lah. Itu mah sudah kuno. Ya kan? Itu nggak baik kayak begitu. Itu kan. Dia bisa menantang atau berbeda pendapat dengan otoritas. Ya kan? Nah, itu bisa terbaca dari kata-katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya. dia berani explore, dia mengeksplorasi hal-hal baru. Ide-ide baru, bahkan sesuatu yang belum dipikirkan oleh timnya atau orang lain, dia sudah mikir, misalnya gimana nih kalau kita bikin mall di atas laut misalnya, Wow. ya kan, Iya. atau hotel mengapung, ya kan, nah orang kan, ngapain susah banget, IMB-nya gimana, kan tidak di atas tanah gitu kan, tapi dia sudah berani untuk mengeksplorasi ide-ide baru, bahkan akhirnya ke belakang ini kan banyak hotel-hotel ekstrim kan, Iya, iya, yang kemudian di tepi jurang, Iya, ya kan, betul, atau betul. gantung di tingkat lantai keberapa Ya, gitu kan. ya, ya. Nah, itu dari cara dia berbicara dan berkomunikasi itu, ini adalah orang-orang yang memang suka eksploratif. Ya. Ya, tipe petualang gitu kan. Ya. Dan yang ketiga, orangnya antusias, coach. Ya kan, dia selalu bicara ide, dia bersemangat dan orangnya
orangnya fleksibel, nggak kaku gitu loh. Oke. Nggak kaku kayak lap kanebo kering. Ya kan? Ya, dia bisa berani untuk menerima ide atau juga mengeksplor ide orang itu, dan dia juga tercermin dari kata-katanya yang bicara tentang visi atau ide atau masa depan. Nah, untuk belajar untuk Anda supaya bisa fleksibel juga, Anda harus fleksibel menunggu kami di segmen berikutnya. Oke. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang seru banget dari tadi tentang ketidakadilan di dalam bisnis. Kalau tadi Anda sudah tahu bagaimana komunikasi orang yang suka nyoba-nyoba atau seorang petualang yang suka eksploratif. Tetapi kita masih punya PR nih untuk kita jawab kepada pemirsa. PS dong. Oh, PS ya. Pekerjaan studio. Ya, pekerjaan studio. Jadi masih ada pertanyaan satu lagi yang kita Oke. mau bahas nih, Coach ya. Apa itu? Bagaimanakah cara perusahaan agar tetap bertahan dalam dunia tidak pasti? Gimana? Ada yang pasti. Apa tuh? Ketidakpastian itu. Wah, filosofis sekali. Iya, kan udah segmen-segmen menjelang quotes kan. Wah, tapi jangan sampai ke quotes dulu, Coach. Oh, belum, enggak. Iya. Makanya perusahaan itu termasuk orang-orang di dalamnya, tapi yang jauh lebih penting adalah pemilik bisnis itu, dia harus memiliki kemampuan beradaptasi atau adaptif ya, terhadap apa? Perubahan zaman. Karena bisnis zaman dulu kalau dijalankan dengan di era sekarang, produknya mungkin masih sama. Iya, iya. Tetapi cara mempromosikan produknya, mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat tentu sudah harus beradaptasi. Iya, iya. Tapi kalau misalnya orang ngerubah-rubah namanya strategi bisnis kayak gitu, jangan-jangan strategi bisnisnya itu belum cukup sebenarnya masanya untuk supaya bisa berhasil, Coach. Kalau sering rubah-rubah gitu bukannya jadi masalah, Coach? Nggak ada masalah. Yang jadi masalah biasanya malah orangnya. Gimana tuh masalah? Sumber masalah itu belum tentu sistemnya yang jelek. Oke. Tapi apakah ketika sistem itu disusun sudah dijalankan dengan sepenuhnya? Kadang kan ada orang yang belum menjalankan sepenuhnya, tapi kemudian merasa tidak puas. Betul. Padahal masalahnya bukan di sistemnya, Iya. tetapi mengimplementasikan dan melaksanakan sistemnya yang tidak secara menyeluruh gitu loh. Oke. Bahkan pernah ada sebuah kasus nih, Coach. Saya pernah mendampingi sebuah korporasi gitu kan. Sudah dicoba sana sini masih kurang bagus gitu kan. Dikasih insentif lah, dikasih training lah, dikasih macam-macam segala macam. Kenapa? Ternyata masalahnya bukan di tim salesnya. Ownernya. Iya, iya, Ya artinya iya. apa saya katakan? Iya, iya. Ketika ownernya terlibat dalam bisnis, dia malah jadi toksik. Oh. Ya jangan jadi direksi, jadi Oke. komisaris aja. Iya, iya. Ya. Dan itu tidak menurunkan harga diri kok kayak. Enggak. Iya, iya. Ya, jangan khawatir ya. Ya, daripada nanti Coach Doni marah-marah, kasih nasihat aja lah, mendingan lebih Iya, baik dari betul. Mbak Doni. Ayo. Nggak produktif kan kalau marah-marah kan. Makanya jadi Mbah hari ini saya sudah menyiapkan quotes of the day ya. Yaitu mengubah strategi komunikasi bisnis akan mengubah hasil yang dicapai. Wow, dari komunikasi bisa mengubah hasil. Bisa, jadi jangan mengubah target atau goalnya. Oh, oke. Jangan mengubah impian Anda dalam berbisnis. Kalau belum kesampaian, jangan mengurangi atau mengubah targetnya. Tapi ubah cara untuk mencapai target itu. Oke, tapi kalau misalnya cara komunikasi bisnis saja tadi bisa dirubah katanya ya, mengubah diubah, strategi komunikasi. Memang strategi komunikasi kayak gimana nih yang bakal bermasalah sih? Contoh, channel. Oke. Coba, Channel, Coach Roni sebut satu produk. Produk misalnya kosmetik. Kosmetik. Ya, kosmetik itu zaman dulu kita tahu ada produk kosmetik. Saya nggak usah sebut brand lah ya, merek. Itu tahu ada produk baru dari mana? Dulu kayaknya pameran ya. Pameran. Terus media apa lagi? Koran, Koran, majalah. Majalah, Sama iya. paling banter nonton di TV. atau dengar iklannya di radio. Radio, iya, Oke, iya, iya. kenapa? Karena dulu medianya Itu. Oh, iya. ada audiensnya. Iya, iya, ya kan? iya, iya. Sekarang Iya. punya produk kosmetik. Iya. Pasang iklan di mana? Di sosial media. Kenapa? Karena orang setiap hari bukanya langsung itu. Nah, tapi Coach Roni tetap ngotot pengen pasang iklan kosmetiknya di koran sama di majalah.
Oh, misalnya. Ya, ngapain Kira-kira ya? ada sales nggak? Nggak bakal sih Ya, bukan cuma nggak bakal, orang koran sama majalahnya aja udah nggak terbit, Oh iya. sudah digital. Ya, benar. Iya kan? Iya, Ya ngapain dimaksa? Produknya sama pemirsa, tetap kosmetik, tetapi Iya, iya. media distribusi, media promosinya itu kanalnya udah berbeda, channelnya Iya, udah kita adaptif tadi kan, salah Iya, satu iya. syaratnya kan. Jadi Iya. kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Anda mungkin punya produk beras dari dulu, Iya. ya beras organik, ya kan? Ya berasnya tetap sama, bukan berarti berasnya harus di make upin, diwarnain macam-macam kayak itu Ngeri anak banget ayam ya. warna-warni gitu kan? Iya, iya. Nah, itu kan kasihan itu kan. Jadi lucu gitu kan. Ya enggak, produk berasnya tetap sama, tapi misalnya kemasannya diubah. Adakah misalnya ikut kekinian? Iya. Tidak harus lagi dalam karung. Iya. Ya, mungkin kemasan yang lebih estetik, Iya, lebih menarik, iya, ya kan? iya. Kayak produk-produk UMKM sekarang, Coach Roni, cakep-cakep. Saya kan membina ada beberapa komunitas Iya. UKM kan. Oh, abis ngasih materi suka dikasih produknya. Oh. Cakep-cakep. Ternyata sambal teri. Tapi kemasannya menarik. Oh. Nah, dari kemasannya aja yang tadinya dulu pakai toples, Iya. ya kan, dibuat kemasannya menarik, akhirnya bisa punya kualitas ekspor. Iya. Akhirnya apa? Lebih cuan dong. Iya, Dan iya, mempromosikannya sudah tidak lagi lewat media konvensional, Iya. ya kan, tapi lewat media sosial. Bahkan ada beberapa produk sekarang yang menunjuk ambasador, Wow. brand ambasador, produk ambasador, Iya, ya kan? Orang suka makan sambal teri di syuting, ya kan? Kalau kerjasama dengan food blogger atau food creator, apa sih istilahnya? Food creator. Yang suka bikin acara-acara konten-konten apa? Food vlogger gitu kan. Jadi kan dia menikmati itu kan orang jadi percaya kan, suka Iya. kan. Nah, bisa meningkatkan sales. Iya, ya kan? iya. Jangan mengubah target goal atau tujuannya. Iya, Tetapi iya. ubah cara untuk mencapai tujuannya. Kalau Wow. belum kesampaian. Iya, iya. Nah, ini sesuai dengan tadi yang dibilang namanya kemasan. Saya punya satu quotes yang terkait Oke, dengan itu. sekarang dari Engkong Roni. Wah, dari Apa saya, quotes-nya? yaitu bisnis yang hanya mengikuti cara biasa akan tumbuh biasa. Tetapi yang dengan cara berbeda tentunya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi sekarang kalau misalnya Anda lihat ya, mungkin produk UMKM di sini saya tidak menghina, tetapi saya mengkritik. Iya, iya. Coba kalau misalnya Anda buat satu namanya makanan, biasa yang kita temuin seperti apa sih? Kantong plastik. Betul. Terus apa yang dilakukan? Dikaretin. Nggak dikaretin dong. Higienis kok. Oh, dikasih lilin. Lilin. Nah, Iya, setelah iya, pakai lilin terus tahu ini merek apa dari mana? Ditempel stiker. Iya, 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 iya. Dan kecil banget. Oh, Ya, oke. kecil banget. Pertanyaannya menarik nggak sih? Enggak. Nggak menarik. Terus Iya. dia marah-marah. Ini saya punya masakan, saya punya makanan jauh lebih enak daripada yang ada di supermarket. Harga saya jauh lebih murah, tapi kenapa di supermarket jauh lebih laku dibandingkan dia? Iya, karena yang punya supermarket saya beli sama dia, saya repackaging, Iya. saya ganti kemasan, saya kasih brand yang lebih cakep gitu kan. Iya. Nah, saya jual lebih mahal di Nah. tempat ber-AC. Jadi di sini dilihat dari mana sih sebenarnya uang itu, harga itu dari mana asalnya? Dari prosesnya kita lihat. Semakin banyak usaha kamu terhadap produknya, maka itu yang akan meningkatkan harganya. Ya. Jadi kalau misalkan Anda cuma pakai, saya mah nggak pakai cara apa-apa, saya beli, saya jual, Iya. pasti untungnya dikit. Iya, itu reseller ya. Iya, tapi kalau setelah ada dari orang, saya misalkan contoh nih beli gelondongan. Nah, kalau misalnya Anda pernah lihat ya di dalam sosial media jualan kerupuk. Betul. Kerupuknya banyak banget. Karung. Satu bal, Iya. kayak satu bal gitu Iya. ya. Kemudian Anda jadikan retail, Anda Iya. packaging yang rapi, kemudian Anda labelin. Oh, labelnya Iya. juga cakep gitu kan Iya, ya. betul. Bukan cuma stiker, tapi full dia printing. Iya. Wah, harganya jadi Iya. mahal berkali-kali Betul. lipat. Jadi, kalau Anda pakai cara yang biasa, teman saya di situ aja udah bisa jualan katanya. Ya, makanya bikin susah kan? Bikin Nah, susah. justru yang susah-susah itu ada duitnya. Iya. Makanya pengusaha itu selalu cari yang susah-susah. Nah. Karena di situ peluang duitnya lebih besar. Ini juga saya mau tanya sama Coach Doni. Coach Doni kan mengelola namanya Makanya kalau saya nyusahin hidupnya Coach Roni, berarti ada uangnya. gitu ya. Ada UMKM, nah sekarang rata-rata dibina, rata-rata ketika mereka bilang disuruh naik kelas seperti kita. iya, betul. Pertimbangan mereka pasti bilangnya apa, Coach? Modal. Betul. Iya, butuh modal, butuh ini, butuh itu, gitu kan. Padahal tidak selalu modalnya itu kan duit kan. Iya. Mengubah penampilan, mengubah kemasan, itu sudah bisa
naik kelas. Iya, tapi mengubah kemasan itu dia bilang begini, Coach. Pertama, pasti yang dikeluhkan nih, Coach ya, karena saya juga mengelola yang seperti itu, Coach ya. Pertama, saya nggak bisa desain. Ya. Oh, banyak sekarang aplikasi atau platform desain gratis kok. Oh, desain gratis ya. Atau kerjasama dengan orang yang pinter Iya, desain. kalau enggak AI juga banyak. Iya, kan bisa AI. sebenarnya. Iya, AI aja udah bisa loh Iya. bikin. Bukan ani-ani ya, AI. Iya, waduh. Walaupun ada selipan N tapi beda ya. Oke, pertama itu ada desain. Yang kedua, OQ-nya tinggi. Oke. Jadi kalau misalnya saya mau yang biasa, saya cuma bisa pesen 100 saja boleh. Tapi kalau saya mau printing, saya minimal 1000, Coach. Saya kan mesti ada uang saya mati di situ kan, uang saya terbakar. Ya, beli mesin printer sendiri. Ya, jadi sebenarnya kalau dari situ Anda boleh melakukan namanya terbatas, edisi eksklusif. Anda coba dulu gitu loh. Trial ya. Iya. Ini yang bikin second line-nya misalnya atau ya apa kayak teman saya dia fashion designer kan. Iya, iya. Dia ada yang memang untuk yang apa kayak gaun-gaun yang wah itu Iya. kan limited kan. Iya. Tapi dia juga bikin yang produk ini Masalnya. buat massal ya kan. Oke. Dia bikin brand sendiri. Oke. Ya kan ya pasarnya juga ada gitu. Pasar juga ada. Nah, ini yang sebenarnya mau dibilang benar pasarnya. Jadi artinya apa? Ketakutan Anda itu karena Anda berpikir dari pasar yang sama. Iya betul. Padahal kita bisa ekspansi pasar. Iya, dengan Anda melakukan sesuatu yang naik kelas, berarti Iya. pasar Anda orang yang berbeda. Betul. Makanya Membuka sebenarnya- pasar baru, Iya. tentu dengan produk yang berbeda dan harga Ya, yang berbeda. makanya sebenarnya jangan Anda takut dengan pasar yang ada Iya, gitu loh. iya, Kan. iya. Loh tetap semua itu ada pasarnya. Sebenarnya di dalam dunia training sendiri nih Coach, saya selalu juga pasti dibandingin dengan vendor lain. Betul. Ya kan? Nah vendor lain bahkan begini Coach, kita tuh kalau misalnya bikin sesuatu yang custom sifatnya, pasti ditekan Coach. Betul. Makanya saya nggak mau. Iya, ditekan terus. Iya. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya license, mereka akan berasa sesuai dengan kebutuhan, mereka tidak akan menawar. Betul. Tapi mereka tanya kuotanya ada nggak? Kapan diadakannya? Iya. Jadi sesuatu yang terkesan berbeda, padahal isinya kita bisa kasih gitu loh. Iya. Makanya saya tuh paling sebel coach kalau Iya. diminta masuk ke perusahaan, kemudian itu apa tender, Oh, ya, oke. pitching gitu kan. Iya. Nggak, saya harga saya segini, mau segini, enggak. Ya, saya menciptakan pasar saya sendiri. Gitu. Ya. Bagus lah Coach Doni tidak masuk karena jadi pasar saya. Ya, lagi pula juga kan kita beda. Oh, iya, Masing-masing iya. kan ada spesialisasinya. Betul. Dan semua pasti ada kok. Jadi sebenarnya namanya rezeki pasti ada. Pasti. dimanapun Walaupun juga. sama ya kan, tetap ada perbedaan pasar. Betul. Kayak bidang saya misalnya komunikasi. Oh, banyak sekali ahli komunikasi, Iya, konsultan iya. komunikasi di mana-mana, sejuta umat, ya kan? Iya, dan ini nanti kita akan bilang sebabnya kenapa. Apakah ini merupakan sesuatu ketidakadilan? Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, akhirnya kita sampai di dalam segmen yang pastinya harus Anda cermati, yaitu adalah segmen tips dan trik dari Coach Doni dan Coach Roni. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa banyak sekali namanya ketidakadilan di dalam bisnis. Kenapa sih ada orang yang bisa dapatnya banyak padahal produknya sama? Apakah benar-benar dia tidak adil atau kagak? Pastinya ini ada punya satu trik nih di dalamnya. Pasti mereka melakukan sesuatu dengan cara strategi yang berbeda, Betul. cara komunikasi juga berbeda. Nah, gimana sih strategi komunikasinya supaya kita bisa dilihat lebih mahal? Nah, ini bagiannya dari Coach Doni. Silakan Coach. Nasib dan takdir. Selesai ya. Selesai di end. Ya nggak gitu juga kali pemirsa. Semua harus diusahakan. Ya. Ya, Anda bisa menciptakan usaha untuk melahirkan keberuntungan. Karena jangan lupa, orang pinter hanya bisa dikalahkan sama orang beruntung. Iya. Tapi Anda bisa create your own lucky. Iya. Ya, Tapi Anda orang- bisa menciptakan keberuntungan Anda sendiri loh, coach. Orang beruntung juga bisa dikalahkan Coach. Oleh Orang dalam. kalau komunikasinya bagus, temennya banyak, ordalnya banyak. Iya, nah, iya, makanya tips of the day dari saya untuk episode kali ini ada 3. Yang Iya. pertama, kalau Anda mau cepat sukses, ya Anda mau melawan ketidakadilan, Anda harus jadi orang yang adaptif. Oke? Ya, contoh misalnya saya dari 31 tahun terakhir tetap bidangnya sama. Iya. Tapi cara menyampaikan, cara memasarkan, cara menjalankan bisnisnya
harus adaptasi, Iya, ya kan? iya. Cara ngajar juga beda. Iya, Kita iya. kalau ngajar zaman dulu tentu dengan gaya dulu. Iya, Gaya iya. sekarang, kalau pakai gaya dulu orang tidur semua. Iya. Iya kan, Coach? Iya, paling gampang itu buat masuk ke dalam dunia alfa ya. Mimpi, ya, dunia subconscious mind, Iya, ya. di rumah dunia alam bawah sadar. Di rumah susah tidur, dia datang ke workshop mau ngapain? Mau tidur. Ya, salah satu yang bikin saya gampang tidur itu juga kalau saya lagi ke mall itu saya sengaja cari bioskop, Coach. Oh, ke bioskop kenapa? Kan ada yang kelas premium itu kan. Oh, iya. Yang tempat duduknya, Iya, sofanya itu sangat nyaman sekali, premier, Saya nggak ya. peduli filmnya apa, karena saya cuma mau numpang tidur. Diomelin ini pasti sama pasangannya ini. Iya, jadi yang pertama Anda harus menjadi orang yang adaptif. Adaptif, ya, oke. Yang kedua, ubah strategi komunikasi bisnisnya. Ya, jangan mengubah target atau goal bisnis Anda. Kalau belum kesampaian, jangan menurunkan targetnya. Jangan. Oh. Tapi strategi atau cara, the way, how to menuju ke sananya yang Anda ubah. Makanya Iya, Anda harus punya kemampuan adaptif dulu. Iya. Kalau Anda tidak mampu beradaptasi, Anda akan ngotot. Iya. Ya kan? Akhirnya ketika bisnis sudah tidak menguntungkan, Anda tetap mempertahankan bisnis itu sampai akhirnya bisnis itu masuk rumah duka. Iya, kan? iya, iya. Nah, nggak usahlah terlalu segitunya. Kecuali kalau Anda sudah punya tabungan yang cukup melimpah, Anda jadi filantropi, Anda tetap ada satu bisnis yang mungkin untuk mengingat masa lalu Anda, ya kan? Ya, Anda cost di situ kan, bayar kan? Ya, nggak apa-apa. Tapi Anda punya profit center dari tempat lain, ya kan? Silahkan Jadi, lakukan. kalau mengubah namanya strategi komunikasi bisnis ini, apakah ini harus kita adaptifkan juga nih, Coach? Maksudnya? Strategi komunikasi bisnis ini diadaptif, maksudnya Oh iya kalau betul dong. panjang masa bisa berubah-ubah. Betul, gitu kan? betul sekali. Makanya terkait dengan yang ketiga. Oh, oke. Kita bisa optimalisasi tik. Oh, tik apa tuh? Ngetik-ngetik. Tik. Tantai indah kapuk. Promosi dia. Ya, TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ketika dulu tadi saya kasih contoh, Coach Roni punya produk kosmetik, memasarkannya melalui media konvensional. Kalau sekarang ya sudah indah lagi lah begitu. Wah, kan? jadi padang tiba-tiba ya. Lebih menggunakan media sosial. Kenapa? Karena pengguna kosmetik itu kan pasti orang-orang yang menggunakan media sosial kan. Betul. Nah, produk-produk Korea misalnya skincare atau makeup itu kan banyak produk Korea kan. Betul. Nah, dia lebih memasarkan lewat mana? Lewat TikTok kan. Betul. Karena lebih banyak pasarnya usia-usia Gen Z, usia Iya, pengguna iya. TikTok. Iya, ya iya. kan? Nah, terus ada lagi bedanya Facebook misalnya. Facebook. Ternyata Facebook juga ada marketplace-nya kan. Jualan rumah, jualan mobil second Iya, ya kan. iya, iya. Kenapa? Karena usia-usia pengguna Facebook mungkin orang yang mencari produk itu. Iya. Jadi custom, sesuaikanlah. Eranya berubah, Anda harus mengikuti perkembangan zaman. Bukan Anda yang berubah. Ya, Anda makin tua ya nggak mungkin bisa balik muda lagi. Iya, Tapi iya. mindset Anda, cara Anda menjalankan bisnis Anda harus adaptif dengan Iya. perubahan zaman. Jangan- Itu 3 tips saya. Jangan menuntut dari orang-orang atau klien Anda yang adaptif terhadap Oh, Anda. nggak bisa begitu. Atau dia doa, semoga ada orang yang balik lagi sama saya dengan cara kayak gitu. Ya, doa boleh, tapi doa saya tidak cukup karena Tuhan memerlukan kita action. Ya, kenapa kita diperlukan action oleh Yang Maha Kuasa? Karena Tuhan sudah memberikan kita tools-nya. Kita diberikan perangkatnya apa? Software-nya. Nih. Akal budi. Ya kan, kita punya skill ya kan, dan kita dikasih lagi salah satu alat ya, indikator yang bisa membunyikan alarm ya ketika kita melakukan sesuatu tidak baik atau kurang wajar gitu, hati. Makanya do your business with heart. Wow. Ya. Jadi kalau namanya ada orang bilang nggak adil kalau misalnya kita masuk dalam bisnis, atau misalkan Anda baru lulus kuliah dan Anda bilang pas lulus kuliah ini kayaknya nggak sesuai dengan apa yang saya Ya pelajari. memang, karena yang ideal itu hanya ada di bangku kuliah. Iya. Tapi yang sesungguhnya di dunia nyata sana itu yang ada adalah ketidakadilan. Tapi sekali lagi pemirsa, di mana ada ketidakadilan, itu ada peluang. Di mana ada masalah, di situ ada duitnya. Iya. Nah, makanya ini harus ada sesuatu yang harus diluruskan juga nih, Coach. Nah, kalau dia nggak mau lurus, dia tetap mau ikan nggak apa-apa, gimana? bengkok-bengkok kita lurusin sekarang. Tetap maksa lurusin. Maksa. Iya. Jadi ada orang bilang, kenapa sih kalau orang yang misalnya Coach Doni juga pasti merasakan gitu juga. Ketika kita terima orang yang lulusan dari universitas, kita pasti bilang masih hijau. Nggak ada yang bilang masih merah, masih apa. Iya. Karena masih merah yang bayi baru lagi. Iya. Masih hijau, kenapa? Karena masih belum ada punya pengalaman. Betul.
Dan ketika orang membuat namanya kurikulum, itu berdasarkan dari apa? Orang membuat kurikulum. Pengalaman orang. Berdasarkan dari buku yang dibacanya. Iya, buku pun juga berdasarkan kumpulan pengalaman. Iya, kumpulan pengalaman masa depan atau masa lalu? Masa lalu. Masa lalu. Jadi artinya ketika Anda sudah ahli di bidang masa lalu, ketika Anda mau praktek di perusahaan, kira-kira cocok nggak? Disitulah letak namanya mismatch-nya. Pertanyaannya berarti orang nggak butuh kuliah. Ini yang sering salah nih. Kenapa? Berarti orang nggak butuh kuliah dong kayak gitu. Salah. Kenapa? Karena sebenarnya di perkuliahan bukan masalah tentang ilmunya saja, tetapi cara berpikirnya. Iya, betul. Inilah yang membedakan orang lulusan SMA dengan orang lulusan kuliah. Ya, jadi kalau misalnya kita bekerja di dalam satu bidang yang sama-sama, mereka tidak tahu. Tapi cara berpikir mereka itulah yang berbeda. Karena pada akhirnya itu menentukan cara orang mengambil sikap atau keputusan. Nah, benar. Makanya sekolah sekali lagi, Bapak Ibu, itu penting sekali. Ya kan? Bukan soal Anda harus jadi juara di sekolah Anda, tidak. Tetapi disitulah Anda diajarkan bagaimana cara mengambil keputusan, mindset, pola pikir, dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi buat saya, Coach, saya sekolah itu nambah teman. Networking. Networking itu menghasilkan apa? Ordal. Iya, karena sejauh-jauh orang yang beruntung lebih menguntungkan orang dalam. Itu tidak salah loh. Selama Anda punya kemampuan, kompetensi, Anda boleh manfaatkan orang dalam, tapi berikan yang terbaik. Maka orang dalam baru akan tercipta. Iya. Nah, makanya kalau misalnya Anda di perkuliahan juga atau Anda sekolah, bukan masalah tentang juaranya, tapi kalau Anda bisa menjadi juara, kenapa tidak? Betul. Jadi itu melatih daya juang Anda. Jadi juara, kenapa tidak? Karena kalau Anda jadi juara, Anda dapat peluang beasiswa. Itu juga keuntungan kan? Iya. Nah, tetapi jangan cuma beasiswa yang dikejar, jangan cuma selembar kertas atau ijazah yang dikejar, tapi kompetensi, skill, dan teman. Networking. Karena ketika Anda memulai bisnis, teman-teman Anda yang lain juga memulai bisnis, itu kan pada akhirnya sama-sama sukses, ya kan? Anda sudah kenal. Jadi sehingga membangun jaringan itu lebih mudah dibanding dengan orang baru gitu kan. Iya. Nah, makanya kalau misalnya Anda namanya sekolah ini kita jadi kayak parenting ya. Iya, karena ilmu komunikasi juga masuk dalam parenting. Oke. Nah, namanya ketidakadilan kan sebenarnya juga ada di dalam namanya sekolah gitu kan. Nah, makanya kita membahas juga tentang sekolah dan jangan sampai orang putus sekolah cuma gara-gara saya ingin berbisnis dan saya pengen lebih sukses lagi. Enggak juga. Nah, saya ada punya beberapa tips untuk itu. Jadi, kalau misalnya Anda mau sukses dan mengatasi namanya ketidakadilan dalam namanya bisnis, yang pertama adalah analisa visi bisnis Anda. Jadi kebanyakan orang bilang dia punya nama visi bisnis, tapi kemungkinan besar dia tidak bisa berjalan karena visi bisnisnya sebenarnya sudah usang. Ya, visi bisnis itu cuma kayak sekedar formalitas, ada tulisan di atas kertas, ada tulisan di dalam ketika Anda mendirikan namanya suatu perusahaan, ada di dalam namanya akte, tetapi Anda sendiri tidak mengerti konsepnya itu seperti apa permainannya. Maka Anda harus analisa dulu konsep dari bisnisnya, visi bisnis ke depannya. Bagaimana 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bisnis Anda tetap masih bisa bertahan. Yang kedua, temukan peluang di dalam visi bisnis Anda. Anda pengen seperti apa? Punya impian. Tapi ternyata peluangnya nggak ada. Anda nggak punya teman, Anda nggak punya orang yang bisa buat ngebantu. Kalau misalnya Anda punya, Anda harus cari dulu dan itu lama. Coba percaya sama saya, bisnis itu butuh namanya bahan bakar. Bahan bakar itu adalah uang. Ya kan? Dan ketika Anda sudah habis uangnya, walaupun peluang itu Anda sudah mati di tengah jalan. Maka cari dulu, temukan dulu namanya peluangnya. Yang ketiga adalah cari alternatifnya. Kadang-kadang orang namanya pebisnis, apalagi pebisnis yang baru pemula, mereka cuma punya satu aja jurusnya. Salah nggak kalau punya satu jurus? Enggak. Tapi kalau Anda punya backup jurusnya, jadi ketika yang hal tersebut tidak berhasil, dia bisa menggunakan cara lain dan jauh lebih adaptif orangnya. Jauh lebih bisa ada kemungkinan peluang dia berhasil di kemudian harinya. Yang keempat adalah lakukan dengan hati-hati. Kalau misalnya kita berbicara ada namanya resiko, nah ini adalah orang-orang memikirkan tentang resiko. Pastinya kalau Coach Doni bikin usaha kan udah berkali-kali ya Coach ya? Iya, berkali-kali gagal juga. Ya berkali-kali gagal, tapi di dalam berkali-kali gagal itu berkali-kali mikir resiko nggak sih sebenarnya? Sampai berkali-kali gagal, berkali-kali lupa saya tapi mikir. kadang saya malah begini Coach, ya jangan dituruti mentah-mentah ya menurut saya. Karena buat saya, kalau saya nggak coba sekarang, saya nggak akan pernah tahu. Jadi kadang saya nggak mikir risiko Coach. Yang saya pikir adalah kalau saya nggak coba, saya nggak akan pernah tahu saya bisa berhasil atau tidak. Jadi justru dengan pemahaman saya yang terbatas, yang saya tahu cuma adalah coba aja. Ya, kalau gagal, ya coba lagi. Belum berhasil, ya coba terus sampai berhasil.
Tapi kalau tahu ilmunya kan lebih mudah. Betul. Anda ya, ini saya mengibaratkan, menganalogikan di dalam misalnya saham. Ketika analisa saham, Anda analisa fundamental, analisa teknikal Anda jago, Anda masuk ambil posisi, misalnya untuk beli, apakah pasti dia naik? Belum tentu. Belum tentu, ya kan? Bisa jadi dia dibawa turun, Betul. bisa jadi dibawa naik. Oh Pak, ini kemungkinan pasti akan naik, bisa jadi, iya kan? Ya kemungkinan. Iya, karena bisa turun nggak? Bisa. Bisa. Tapi yang sukses di dalam misalnya investasi adalah orang-orang yang fleksibel. Ya. Dan dia tahu kapan dia saatnya untuk saya salah. Ya, ya. Itu kata Lo Keng Hong juga begitu. Iya. Jadi jangan sampai Anda mempertahankan, enggak, pokoknya saya udah analisa bagus kayak gitu. Anda baper di situ, disitulah letak kematian Anda sudah terlihat. Makanya di masa jangan depan. terlalu baper dalam bisnis, jangan juga terlalu baper dalam kehidupan. Apalagi sampai menyalahkan keadaan. Kalau sudah keadaan disalahkan, habis, menyalahkan orang lain. Orang lain sudah habis, pemerintah disalahkan, undang-undang disalahkan. Bahkan kalau semua sudah disalahkan, Tuhan pun disalahkan. Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan jawab, kenapa tidak? Nah, makanya pemirsa jangan baper juga kalau memang kita harus mengakhiri di dalam Nggak program bisa. Lanjut. Masih akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Oke. Nah, makanya pemirsa jangan kemana-mana, selalu pantengin program kita, program Beken, program Bisnis Elit dan Keren, karena kita akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau didirikan, bisnis sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you, Coach. Thank you, Rosadi, Coach. sudah Sampai hadir ketemu dan lagi. memberikan banyak sekali motivasi, inspirasi, dan semua sisi-sisi yang lainnya. Was wis wus. Dan jangan Bonus. lupa yel dia juga harus ada bonus yang banyak juga. Siap. Wah, jadi keterusan dia. Nah, itulah pemirsa untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.